Di video kali ini kita akan membahas Tamiya Avante MK3 Tamiya Korea 25 tahun anniversary spesial MS Chassis. Di mana di bagian depan kita diperlihatkan unit keseluruhan Avante MK3 ini dengan di atas ditulis MS Chassis yang kita dapatkan dari Tamiya ini. Untuk skalanya 1:32. Di sisi bagian bawah kita diperlihatkan untuk sasis MS-nya dengan detail dari part-partnya menggunakan tulisan Korea. Di sini pula kita diperlihatkan untuk motornya kita mendapatkan motor standar dengan double shaft. Di sisi selanjutnya masih sama seperti di atas. Kemudian untuk di sisi sini kita diperlihatkan untuk disarankan menggunakan tools ya dalam melakukan perakitannya. Sekedar info, rilis pertama kali di Jepang Avante MK3 ini di Desember 2008. Sedang di Koreanya sendiri untuk peringatan 25 tahun anniversary Tamiya Korea, rilis pertamanya di 9 Desember 2020, sedangkan untuk rilis keduanya itu di 14 Juli 2021. Sekarang langsung kita buka saja boxnya. Avante MK3 ini sudah saya rakit. Untuk video perakitannya akan saya buat di video terpisah. Jadi jangan lupa subscribe agar dapat pemberitahuannya. Yang kita dapatkan selanjutnya adalah buku detail part dan perakitannya. Bagi teman-teman yang akan merakit bisa sambil dibaca agar perakitannya sesuai dengan prosedur dari Tamiya. Kemudian untuk ini stikernya yang sengaja belum dipasang karena saya memasang untuk bagian-bagian tertentu saja. Inilah yang kita dapatkan dari box Avante MK3. Saatnya kita bahas unit Avante MK3 edisi spesial ini. Avante MK3 memiliki panjang 152 mm, lebar 92 mm, dan tinggi 41 mm. Bodi pada Avante MK3 ini menggunakan material ABS dengan warna hitam sedikit transparan, atau yang bisa kita sebut dengan warna smoke color. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bodinya ini berwarna hitam tapi sedikit transparan. Jadi membuat Avante MK3 ini lebih terasa mewah ya. Berlanjut ke bagian sasis, Avante MK3 ini dibekali dengan sasis MS, di mana bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang ini berwarna merah semua. Untuk baterai Avante MK3 ini menggunakan baterai ukuran A2. Baterainya di bagian samping semua ya, dan di tengahnya itu ada penggerak atau motornya. Untuk melihat penggerak atau motornya kita harus melepaskan pengunci baterai dulu. Selanjutnya kita harus membuka untuk kuncian motornya. Caranya kita taruh kedua tangan kita di bagian ujung Tamiya, kemudian tekan bagian tersebut secara berlawanan sampai terdengar bunyi seperti ini. Setelah bagian depan terbuka, saatnya kita membuka kuncian bagian belakang dengan cara menekan bagian yang ada panahnya ini, kemudian angkat bagian kunciannya. Setelah kita buka, kita bisa melihat kita diberikan gear berwarna hijau dan pink di bagian depan dan bagian belakang. Berlanjut ke bagian motor, kita buka dulu untuk motornya dari bodinya. Nah, di sini bisa kita lihat motor ini memiliki dua sumbu penggerak atau yang biasa kita sebut dengan dinamo atau motor double shaft. Untuk motor sendiri kita diberikan motor standar ya teman-teman, atau yang biasa kita sebut dinamo atau motor Mabuchi. Lanjut ke bagian kaki-kaki, kita diberikan pelek berukuran small dengan warna hitam karbon dengan material karbon mix nilon. Dan pada karet bannya kita diberikan karet ban berwarna merah dengan material hard elastomer. Selanjutnya pada bagian yang terakhir kita diberikan roller berukuran 14 mm dengan bahan material ABS berwarna hitam. Untuk jumlahnya kita hanya diberikan berjumlah 4. Nah, inilah yang kita dapatkan dari unit Avante MK3 edisi spesial Tamiya 25 tahun anniversary. Sekarang saatnya kita bahas kekurangan dan kelebihan Avante MK3 ini. Yang pertama kita bahas dari segi kekurangan.
Kekurangan yang pertama adalah dari segi bodi. Bodi yang kita dapatkan dari Avante MK3 ini menggunakan material ABS dengan warna smoke color, di mana warnanya itu hitam sedikit transparan. Nah, kalau warna transparan seperti ini, kenapa kok kita tidak sekalian diberikan untuk bodi dengan bahan polikarbonat yang pastinya lebih ringan? Yang kedua, dari segi sasis. Seperti yang kita ketahui, sasis MS ini adalah salah satu sasis yang paling ribet pada Tamiya ketika kita akan melakukan penggantian baik baterai maupun part. Yang ketiga, kita hanya mendapatkan dinamo standar. Dan yang keempat, tentu saja dari segi harga. Avante MK3 ini kita mendapatkannya dengan harga kisaran 400 ribuan. Terlepas dari Tamiya ini adalah special edition, jika dibolehkan untuk membandingkan dengan Tamiya lain, dengan harga seperti itu kita sudah mendapatkan Tamiya dengan starter pack. Tapi pada Avante MK3 ini kita hanya mendapatkan Tamiya standar box. Sekarang saatnya kita bahas kelebihan Avante MK3 ini. Kelebihan yang pertama dari segi bodi. Bodi dengan warna sedikit transparan ini membuat tampilan Tamiya ini terkesan lebih mewah. Yang kedua, kita mendapatkan velg dengan bahan atau material karbon mix nilon. Tentunya dengan bahan seperti ini, velg akan lebih ringan dan lebih kuat. Yang ketiga, Tamiya ini adalah Tamiya edisi spesial, di mana saat kita memilikinya, pasti kita akan memiliki kebanggaan tersendiri. Tamiya edisi spesial ini pun bisa kita jadikan sebagai investasi. Jika suatu saat Tamiya ini sudah jarang, maka akan dipastikan untuk harganya pun akan lebih tinggi dibandingkan untuk Tamiya lain yang bukan special edition. Nah, itulah review Avante MK3 Tamiya Korea 25 tahun anniversary. Lagi-lagi untuk dari segi kekurangan ataupun kelebihan itu murni dari pendapat kami. Mungkin dari teman-teman punya pendapat lain. Jika punya pendapat lain boleh diklik di kolom komentar agar kita bisa diskusikan lebih lanjut. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang akan mencari unit Tamiya untuk race ataupun sebagai koleksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.